Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Kita berjumpa lagi dalam PJJ dalam kegiatan BDR ke-9. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang statistika yang kedua. Sebelum mulai mari kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pada pembahasan kedua bab statistika ini. Kita akan masuk kepada bagian yang berikutnya, yaitu ukuran. Kalau kemarin ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan, sekarang kita masuk ke ukuran penyebaran. Ya, pada subbab yang ini, yang kedua, kalian akan dikenalkan istilah-istilah baru. Yang pertama kuartil, tolong difokuskan, fokus semua. Kuartil itu adalah praktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama, ya. Nanti kita lihat contohnya. Jenis kuartil itu ada 3. Kuartil bawah atau kuartil pertama lambangnya Q1, kuartil tengah lambang Q2, dan kuartil atas lambangnya Q3, dan seterusnya. Baik, untuk lebih paham kita lihat ini rumus-rumusnya. Kalian harus hafal saja rumusnya, ini dia. Nah, fokus. Ukuran penyebaran. Pertama ada yang namanya simpangan kuartil, lambangnya QD, setengah dari Q3 dikurang Q1, tadi Q3-nya sudah, Q1-nya juga sudah. Kemudian rataan kuartil, rumusnya setengah dari Q1 tambah Q3, rataan 3 kuartil, seperempat dari kali Q1 tambah 2 Q2 ditambah Q3. Kemudian yang berikutnya statistika 5 serangkai. X maksim, X min, Q1, Q2, Q3. X max itu artinya data terbesar, X min itu data terkecil. Ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk lebih paham, kita lihat contoh berikut. Dengan contoh mudah-mudahan akan lebih paham. Ya, kita hafalkan rumusnya. Baik, ini dia contohnya. Contoh, fokus. Contoh soal, ada data 4, 7, 7, 6, 3, 5, 6, 8, dan 6. Tentukan jangkauan atau istilahnya lainnya rentang atau juga dia bilang ring, ya. Kemudian Q1, Q2, Q3, H itu hamparan atau tadi jangkauan antar kuartil, dan QD jangkauan semi interkuartil. Ya, untuk menjawab soal ini penyelesaian, maka pertama yang kita perhatikan adalah data diurutkan. Data diurutkan. Perhatikan ini, kayak kemarin. Mana data terkecil? 3, coret, masukkan 3. Berikutnya 4, nggak ada 1, 4. Tulis 4. 5, ada 1, tulis 5. 6, ada berapa? 1, 2, 3, masukkan 6. 6, 6, 6. 7 ada 2, 7, 7 ada 2, 7, 7. 8 ada 1. Nah, ini namanya data diurutkan. Dari sini maka dengan mudah kita lihat di sini yang disebut dengan X minimal, X minimal nilai terkecil. Ini X maksimal nilai terbesar, sehingga pertanyaannya kalau tanya jangkauan atau rentang atau range itu sama, itu lambangnya biasanya R, itu sama dengan X maksimum, X terbesar dikurang X minimum, X terkecil atau data terkecil. Data terbesarnya 8, berarti 8 dikurang 3, sehingga rentangnya, jangkauannya atau range-nya adalah 5. Sangat mudah, ya. Yang berikutnya Q1, Q2, Q3. Nah, perhatikan nih, fokus ke data yang diurutkan. Kalau kemarin median ada bagi 2, kalau kuartil atau Q1, Q2, Q3 itu data yang ada sudah kita sebar, kita bagi 4 daerah seperti tadi. Kita hitung datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, pertama kita bagi 2 karena ini ganjil, kayak kemarin ini datanya ganjil ada 9. Maka kita ambil tengahnya dulu. Berarti 4, 4, 1, 2, 3, 4. Dari belakang 1, 2, 3, 4. Jadi ini batas tengahnya. Nah, ini bagi 2. Setelah bagi 2, bagi 1 ke sebagian kiri, 1 bagian kanan, kita bagi 2 lagi. Ini datanya 4, berarti bagi 2-nya sini. Ini ada 4, bagi 2 sini. Ini disebut dengan Q1.
ini Q2, ini Q3. Ya, ada yang bilang kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Ya. Q2 ini sama dengan median sebenarnya, ya, nah, sama. Oke, jadi dengan mudah kita jawab Q1-nya. Karena dia ada di antara, berarti dia besar 4 tambah 5 dibagi 2. 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Sedangkan Q2-nya itu langsung dapat, ya berarti 6. Q3-nya di antara, berarti ada 7 dan 7, jadi 7 tambah 7 bagi 2. 14 bagi 2 dapat 7. Nah, ini Q2, Q3. Selesai. Kemudian H. H itu jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil lambangnya H. Itu adalah selisih dari Q3 dikurang Q1. Berarti tinggal masukkan saja. Mudah ini. Jadi berapa tuh? Q3-nya 7 dikurang Q1-nya 4,5. Berapa itu? Dapat 2,5. Mudah kan? Ya. Yang berikutnya apa? Jangkauan semi interkuartil. QD lambangnya, QD. QD itu jangkauan semi interkuartil. Jadi setengah dari Q3 dikurang Q1. Berarti setengah dari Q3 dikurang Q1 tadi sudah di atas sebelumnya itu 2,5. Setengah dari 2,5 adalah 1,25. Nah, mudah kan ya? Bisa ya. Oke, nanti materinya ada di buku, di link. Ya, tinggal kalian buka, screenshot, bisa kalian salin, kalian catat. Dan YouTube-nya pun ada di biasa di YouTube ya. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Nah, ini datanya sama ini ya. Sama kayak tadi, cuman lebih banyak dikit. Nah, pertanyaannya ya seperti yang tadi ditanyakan, rumus-rumus itu kita pakai sekaligus memperlancar apa yang sudah kita lakukan tadi. Sama cara langkahnya, data diurutkan. Berapa terkecil? 3 Pak. Ada berapa? Ada 2. Tulis 3. Terus 4 ada enggak? Ada 1 Pak. 4. 5 ada enggak? 1 ya. Oke. 6 ada berapa? 1, 2. Ada 2. 7 ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 8 ada berapa? 1. 9 ada berapa? 1, 2. Nah, oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita cek ini harus 12 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Insya Allah kalau kita edit caranya begitu, insya Allah akan benar. Sehingga dengan mudah kita dapatkan. Kalau ditanya rentang, gampangnya ujung ambil ujung. 9 kurang 3 itu selesai rentang atau range atau jangkauan. Tapi di sini yang tanyakan pertama QD. QD itu apa? QD itu apa QD? Tadi simpangan kuartil, rumusnya apa? Setengah dari Q3 dikurang Q1 ya. QD jangkauan semi interkuartil. Ya, simpangan kuartil, boleh itu bahasanya. Nanti ada di rangkuman ya. Ada Q3, ada Q1. Ya mau nggak mau kita bagi lagi seperti tadi. Ini data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi genap. Kalau genap kita bagi 2 dulu. Berarti masing-masing 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini pasti ini 6 data, ini 6 data. Ini berarti Q2 pastikan gitu atau median kemarin. Kemudian sebelah kiri ada 6. Ini genap juga, bagi 2 lagi. Di antara ini Q1 kuartil bawah. Ini bagi lagi 3. Nah, ini kuartil atas atau Q3. Ya. Maka dengan mudah kita dapatkan. Di sini Q3, Q1-nya berarti apa? 4 tambah 5 bagi 2. 9 bagi 2 berapa? 4,5. Q2-nya kadang nggak dipakai, nggak usah. Bolehlah langsung aja. Q2-nya bisa kita hitung. 6 tambah 7 bagi 2. 13 bagi 2, 6,5. Bisa ya. Q3-nya berarti sama dengan 7 tambah 8 bagi 2. 15 bagi 2, 7,5. Selesai. Ya, oke. Kemudian QD ya tinggal masukkan karena nilainya sudah ada semua. Berarti Q3-nya berapa tadi? 7,5. Dikurang Q1-nya 4,5. 7,5 dan bagi 4,5 berapa? Setengah kali 3 ya. Nah, setengah dari 3 1,5. Itu simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Terus
Berikutnya apa? Rataan kuartil. Nah ini tadi rumusnya udah tuh. Mana kita lihat lagi rumusnya. Coba kalian ingat. Nih. Lihat di atas nih ya tuh rumusnya tuh. Nih. Itu apa? Setengah dari Q1 tambah Q3. Nah itu udah tinggal masukkan. Karena Q1 Q3 ya setengah dari Q1 nya berapa tadi? Udah nih 4,5 ditambah Q3 tadi berapa? 7,5. Berarti setengah dari 4,5 tambah 7,5 12. Setengah dari 12 6. Udah kan? Oke. Terus yang berikutnya apa tuh? Pertanyaannya. Rataan 3 kuartil. Rataan 3 kuartil. Maaf nih, rataan 3 kuartil. Nah, ini tambahan aja nih. Kalian nggak hafal nggak apa-apa. Rumusnya apa? 1/4 dari Q1 ada ya rumusnya nih. Nih. Q1 ditambah 2 kali Q2. Fokus kemarin ditambah Q3. Kan itu ya. Nah ini lihat. Berarti sama dengan 1/4 dari Q1 nya tadi berapa tuh? 4,5. Ditambah 2 kali Q2 nya dapat tadi 6,5. Q3 nya 7,5. Jadi 1/4 dari berapa nih? 4,5 ditambah 2 kali 6,5 berarti 13 ditambah 7,5. Berapa ini? 4,5 tambah 7,5 12 tambah 25. Jadi 25 bagi 4 dapat 6,25. Ah ini rataan 3 kuartil. Dan yang terakhir istilah yang harus kamu kenal statistika 3 serangkai. Nah, ini istilah aja ya. Yaitu terdiri dari apa? Oh maaf 5 serangkai ya. Statistika 5 bukan 3 tadi. 5 serangkai. Apa terdiri dari apa? Ah tabelnya seperti ini. Hafalkan nih. Ya. 5 serangkai buatkan tabel seperti itu. Nanti di sini Q2, ini Q1, ini Q3, ini X min data terkecil, ini X max data terbesar. Jadi kalau kita tulis kita dapatkan kuartilnya, tinggal masukkan saja toh udah kita dapat. Q1 nya berapa tadi? 4,5, Q2 nya 6,5, Q3 nya 7,5, terendahnya nilai terkecilnya 3, maksimalnya 9. Nah ini gampang ya. Nah, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bab yang kedua ini, sebab yang kedua ini lebih mudah ya, dan kalian bisa lebih paham. Sekali lagi nanti bisa lihat di link, dicatat dan latihannya juga kerjakan harus dapat 100 karena lebih mudah ini ya, lebih mudah. Demikian sampai ketemu lagi. Insya Allah minggu depan kita PTS dipersiapkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.